Kesan dan pesan adalah dua kata yang terdengarnya hampir mirip, hampir serupa. Kesan adalah sebuah reaksi yang berasal dari perasaan seseorang atau pikiran seseorang terhadap sesuatu. Saya terkesan oleh penampilan pianis itu. Itu bicara soal perasaan kita terhadap apa yang kita lihat atau yang kita dengar. Sedangkan pesan lebih dalam maknanya karena itu bukan sekedar menyangkut perasaan kita yang melihat sesuatu atau mengalami sesuatu, tetapi bicara soal pelajaran apa yang mau disampaikan lewat sesuatu itu. Misalnya lewat pengalaman, lewat tantangan hidup, dan berbagai macam peristiwa. Ada pesan apa di balik itu? Begitu pula dengan penderitaan. Ketika kita mengalami penderitaan, biasanya yang muncul terlebih dahulu adalah kesan. Kita akan merasa disengsarakan, merasa susah, merasa direpotkan oleh penderitaan itu. Semua ini kesan kita terhadap sebuah penderitaan yang melelahkan. Tetapi maju satu langkah, kita perlu melihat ada pesan di balik segala penderitaan yang manusia alami. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini dari Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bagian dari Mazmur 107 yang kita sudah dengarkan kemarin tentang orang yang terpenjara, maka hari ini adalah tentang orang yang menderita. Yang dikatakan di sini menjadi sakit oleh sebab kelakuan yang berdosa. Atau kata lain, orang yang menjadi bodoh karena kelakuan mereka yang berdosa dan mengalami siksaan karena kesalahan mereka. Yang mau dikatakan di dalam bagian ini ayat 17-22 yaitu ada satu pesan di balik penderitaan seseorang. Memang penderitaan itu bisa disebabkan karena dosa, pelanggaran manusia. Karena berdosa maka dia menderita. Dan itu sudah tercatat dalam kitab suci. Tapi ada juga jenis penderitaan yang mau menyampaikan sebuah pesan tentang ujian iman seorang yang percaya kepada Tuhan. Lewat penderitaan seperti Ayub misalnya, maka imannya diuji tangguh atau tidak, kuat atau tidak, tetap setia atau tidak. Intinya adalah bahwa di balik semua penderitaan itu, Tuhan ingin kita menemukan pesan, bukan sekedar meresponi dengan kesan kita terhadap penderitaan itu. Pesan yang Tuhan ingin sampaikan di balik penderitaan itu sesungguhnya ada banyak.
Tetapi di dalam Mazmur 107 ini mau menyampaikan bahwa di balik penderitaan seseorang itu memang ada dosa. Dan itu yang menyebabkan penderitaan itu menjadi tambah-tambah dalam diri seseorang. Bukankah setelah manusia jatuh dalam dosa di dalam kitab Kejadian, maka langsung konsekuensi penderitaan itu dicatatkan di sana. Akan ada susah payah manusia bekerja, akan ada kesakitan seorang perempuan bersalin, dan segalanya. Ada banyak dampak-dampak dari dosa yang ujung-ujungnya adalah memang dosa membawa penderitaan. Tetapi di dalam Mazmur 107 ini, Tuhan ingin memberitahukan bahwa di balik derita yang dialami oleh orang-orang karena dosanya, ada karya cinta Tuhan yang dilakukan, yaitu karya keselamatan yang penuh anugerah. Bukankah dikatakan dalam ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan Tuhan menyelamatkan mereka dari kecemasan mereka. Tuhan menyampaikan firman-Nya, menyembuhkan mereka dan meluputkan mereka dari maut, dari liang kubur. Inilah berita selamat penuh anugerah di balik derita berat yang penuh susah yang sering dialami oleh manusia karena dosanya. Tuhanlah Sang Maha Cinta itu yang memang juga pernah merasakan penderitaan itu. Dia mampu mengubah derita berat penuh susah kita menjadi berita selamat penuh anugerah karena karya Tuhan yang dinyatakan lewat penderitaan berat yang kita alami. Dan bukan itu saja, di balik derita berat yang penuh susah itu, Tuhan juga sanggup membuat derita itu berubah menjadi cerita berkat penuh hikmah. Bukankah dalam ayat 22 dikatakan, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur karena bersyukur atas kasih setia Tuhan, dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dengan sorak-sorai. Ada cerita berkat penuh hikmah bila kita melihat dengan mata iman, maka di balik penderitaan kita ada pesan yang Tuhan ingin kita sampaikan lagi kepada orang lain, yaitu tentang kemahakuasaan Tuhan yang sekalipun pernah menderita, tetapi Dia justru berkuasa mengangkat derita manusia dengan caranya yang ajaib penuh kasih. Dia pernah menderita, dan karena itu janganlah pernah kita menderita sendiri. Dan jangan pernah merasa sendirian pada saat engkau menderita. Tapi menderitalah bersama dengan Tuhan. Karena Dia pernah merasakan bagaimana penderitaan yang berat ketika Dia memikul salib. Dia pernah merasakan dianiaya dan mengalami fitnahan dan berbagai macam pergumulan berat selama hidupnya sebagai manusia. Justru lewat peristiwa itulah maka Tuhan Yesus telah berhasil mengubah derita berat penuh susah yang Dia alami sendiri menjadi berita selamat penuh anugerah buat semua orang. Dan cerita berkat penuh hikmah dari pengalaman penderitaannya dalam rangka menyatakan keselamatan buat seluruh dunia. Dia rela menderita. Hari ini saya tidak tahu apa yang kita alami di dalam penderitaan kita, tetapi tetaplah bersama dengan Tuhan di dalam penderitaan yang sedang engkau hadapi. Bersama dengan Dia yang pernah menderita, kita akan melihat ada berita Tuhan yang indah di balik segala derita yang susah. Tuhan mengasihi kita semua. Amin.